Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allazina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Ar-Rahim, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam Masjid Ar-Rahim, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak-Bapak RT, bersama seluruh jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Mari kita selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mulai dari dalam rahim ibu kita masing-masing sampai subuh ini tak pernah berhenti, terus menerus, tak pernah putus. Kita diberi oleh Allah Ta'ala banyak nikmat. Untuk itu perintah-perintah Allah kita taati, larangan-larangannya kita jauhi. Sebagai bukti kita bersyukur. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita nikmat berlimpah barakah. Lebih dari itu semoga kita dilindungi dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perbanyak pula salawat serta salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nantinya di hari kiamat, dan semoga kita semua masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, tausiah kita di subuh yang berlimpah barakah kali ini, hari yang ke-14. Kita berada di bulan Ramadan 1445 Hijriah, masih seputar ibadah puasa, masih seputar berkaitan dengan Ramadan. Pada subuh kali ini semoga Allah Ta'ala mudahkan. Kita akan bahas hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Sebenarnya hadis ini kategori hadis qudsi. Hadisnya panjang, tapi kita ambil sepotong untuk kita bahas di subuh yang berlimpah barakah ini. Lis-shaimi farhatan
Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang artinya orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, bahagia ketika berbuka, disebut juga berhari raya. Yang kedua adalah bahagia saat bersua dengan Tuhannya. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, siapa yang tak bergembira begitu tiba saat berbuka? Apalagi siang tadi perut kita benar-benar lapar, kerongkongan kita betul-betul kering, kita lemah. Lalu berkumandanglah azan maghrib, pertanda kita boleh berbuka. Saat itu dijamin bahagia. Apalagi kita berbuka, di atas meja tersedia banyak makanan. Dan tak bisa dipungkiri kalau bulan puasa itu makanan-makanan bermunculan. Mulai makanan model lama sampai makanan model terbaru, itu ada semua. Gelopong, onde-onde, obui pisang, pastel, risoles, bakwan, dah jelas itu. Minumannya juga cindu, es teba, es tobu, jus pokat. Siapa yang tak berbahagia? Yang puasanya diterima, yang puasanya ditolak, yang puasanya sah, yang tak sah, saat berbuka berbahagia. Bahkan yang tak berpuasa itu kadang-kadang lebih bahagia pula daripada awalnya. Bahkan lagi yang non muslim pun ikut bahagia. Banyak jajanan makanan itu dibeli oleh mereka. Lebih banyak pula mereka membeli daripada kita. Jadi waktu berbuka itu bahagia. Saya ulangi, yang diterima, yang tak diterima, yang sah, yang tak sah, bahkan yang tak puasa berbahagia. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Kemudian orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Dimaksud juga di sini adalah hari raya. Fitri itu disebut juga dengan hari raya. Siapa orang yang tak bergembira ketika datang hari raya? Orang semua bahagia. Dan ketika di hari raya, disitulah segala puncak jenis makanan. Opor ayam, rendang, ketupek lintau, ada semua. Soto, sate, bakso, miso, semua bahagia. Baik yang puasanya sah, yang puasanya tak sah, yang puasanya diterima, yang puasanya ditolak, semua bahagia. Bahkan yang tak berpuasa pun bahagia. Kaum muslimin, kaum muslimat. Kemudian orang yang berpuasa itu juga memiliki satu kebahagiaan lagi. Ini kebahagiaan hakiki, puncak, bahagia bertemu Tuhan. Yang ini tak banyak mendapatkan. Yang ini tak banyak mendapatkan. Semoga kita yang hadir subuh ini mendapatkan kebahagiaan yang hakiki ini. Apa itu? Bahagia bertemu Tuhan. Ini kaji kita penting jemaah, kita simak baik-baik. Tapi saya tengok jemaah banyak menunduk nih, tak menunduk paham, tak menunduk ngantuk, entahlah. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, orang yang berpuasa mendapatkan kebahagiaan ketika bertemu Tuhan, bukan orang yang berpuasa hanya dari azan subuh ke maghrib.
Orang yang bahagia saat bertemu Tuhan bukan hanya orang yang berpuasa dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Lalu siapa mereka? Yang berpuasa di sepanjang kehidupan. Puasa apa namanya Pak Ustaz? Puasa itu artinya kan menahan. Lalu apa ditahannya di sepanjang perjalanan kehidupannya? Menahan diri dari godaan nafsu. Menahan diri dari godaan syahwat. Bukankah inti puasa itu pengendalian diri, menahan diri? Orang yang imannya berkualitas, dia menahan diri bukan hanya dari azan subuh ke maghrib, 1 Ramadan sampai ke akhir Ramadan, tapi dia menahan dan mengendalikan dirinya di sepanjang perjalanan kehidupannya. Orang berpuasa macam inilah yang mendapatkan bahagia saat bertemu Tuhan. Itulah yang diinginkan puasa. Itulah yang diinginkan oleh puasa. Self control, pengendalian diri dari gejolak syahwat dan nafsu. Maka sekali lagi, yang ini nih tak banyak yang mendapatkan. Ustaz kok tahu? Dengarkan hadisnya. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamih illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, mereka tak mendapatkan apa-apa dari puasanya, termasuk tak mendapat kebahagiaan saat bertemu Tuhannya. Yang mereka dapatkan cuma lapar dan haus. Lapar dan haus tu bahagianya cuma 2. Bahagia ketika berbuka, bahagia ketika berhari raya. Jamaah tamu-tamu Allah, titik awal kebahagiaan orang yang berpuasa di sepanjang perjalanan kehidupannya. Saya ulangi, apa maksud berpuasa di sepanjang perjalanan kehidupan? Menahan diri dari godaan syahwat dan nafsu. Titik awalnya kapan? Saat akan meninggal dunia. Di sini titik awalnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, ketika nanti kita akan meninggal dunia, datanglah malaikat maut bersama rombongannya. Mengapa malaikat maut? Ingin mencabut nyawa hamba yang pandai mengendalikan diri tadi. Yang dia sudah sampai kepada derajah nafsul mutmainnah. Udah sampai ke level nafsul mutmainnah. Dia mengendalikan syahwat dan nafsunya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, surah Al-Fajr 27, 28, 29, 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai yang pandai mengendalikan diri, wahai yang tidak memperturutkan nafsu, wahai hamba Allah yang pandai mengendalikan syahwat. Gitu maksudnya tuh. Wahai nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang. Pulang kemana? Bertemu Tuhan. Menghadap kepada Tuhan. Engkau ridha, Allah ridha. Engkau sayang, Allah sayang. Engkau senang, Allah senang. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam golongan hamba-Ku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga-Ku. Ini panggilan Allah Ta'ala untuk siapa jemaah? Yang pandai menahan diri, yang pandai mengendalikan diri, yang pandai mengendalikan nafsu syahwatnya,
Saya ulangi, bukan hanya sehari, bukan hanya sebulan, tapi di sepanjang kehidupan, sampai hidupnya akan berakhir. Panggilan kebahagiaan. Allah nak bertemu dengan dia. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa senang bertemu Allah, Allah jauh lebih senang bertemu dengannya. Jadi dalam hadis riwayat Ahmad, kita bisa tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengangkat hadis ini untuk menafsirkan ayat 27 dalam surah Ibrahim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Datanglah malaikat bersama rombongannya. Malaikat maut ini akan mencabut nyawa orang yang nafsul mutmainnah tadi. Dia dahulukan dengan ucapan salam. Assalamualaikum. Lalu mengapa malaikat maut mencabut nyawa orang ini pelan-pelan, pelan-pelan, hati-hati, hati-hati, baik-baik. Begitu dicabut nyawanya dengan pelan-pelan dan hati-hati, maka keluarlah bau yang sangat harum semerbak mewangi. Lalu apa panggilan malaikat maut untuk orang ini? Ayyatuhan nafsut thayyibah. Wahai jiwa yang bersih. Wahai jiwa yang bersih. Irji'i ila rabbiki. Kembali kepada Tuhanmu bimaghfirati wa rahmah. Ada juga dalam hadis bimaghfirah wa ridwan, dengan memperoleh keridhaan dan keampunan. Keluarlah bau yang harum semerbak mewangi. Lalu kaum muslimin, kaum muslimat, dimasukkanlah roh tadi ke dalam kain kafan yang dibawa dari surga. Dibungkus. Kemudian dibawalah oleh malaikat itu naik ke langit. Roh siapa ini? Roh orang yang berpuasa sepanjang kehidupan. Sampai ke pintu langit nomor 1, malaikat penjaganya bertanya, ini roh siapa? Oleh malaikat yang membawa menjawab, roh Fulan bin Fulan. Kita ambil contohlah, roh salah seorang jemaah Masjid Ar-Rahim. Siapa namanya jemaah? Hasan lah namanya, contoh ya. Ini roh Hasan jemaah Masjid Ar-Rahim. Apa kata malaikat penjaga pintu langit pertama? Allah perintahkan kami membuka pintu langit untuknya. Dibuka pintu langit sampai ke langit nomor 1. Warga langit nomor 1 kenal dengan orang ini. Kenal. Kemudian langit nomor 1 itu harum semerbak mewangi. Dari mana warga langit nomor 1 kenal? Allah yang kasih tahu. Karena orang ini viral di langit. Viral. Sering namanya disebut-sebut oleh makhluk langit. Siapa makhluk langit? Allah tak. Siapa makhluk langit? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat penghuni langit kenapa kenal? Allah yang mengenalkan. Kenapa makhluk langit kenal? Karena dia viral. Jemaah, orang ini waktu hidup di dunia dulu sering berjamaah dengan malaikat. Sering semajlis dengan malaikat. Bila tu Pak Ustaz? Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh.
Setiap salat itu malaikat ikut salat bersama kita, terlebih-lebih salat subuh. Setiap malaikat turun ke rahim, dia ada terus 5 waktu. Sering bertemu, maka malaikat kenal. Tambah lagi dia sering bermajlis dengan malaikat. Kapan tu Pak Ustaz? Di majlis ilmu seperti ini. Ini malaikat hadir. Malam Rabu hadir. Malam Jumat hadir. Setiap subuh bulan Ramadan hadir. Jadi malaikat kenal dengan dia. Tak asing malaikat. Lalu Bapak Ibu, dibawa lagi roh orang ini naik ke langit nomor 2. Malaikat penjaganya bertanya, "Ni roh siapa?" "Roh Fulan bin Fulan, jemaah Masjid Ar-Rahim, namanya Hasan." Hebatnya, penjaga pintu langit nomor 2 pun kenal dengan dia. Sampailah singkat cerita langit ke nomor 7. Betul-betul viral hamba yang satu ini. Karena sering bersama-sama dengan malaikat ketika di dunia. Karena orang yang pandai mengendalikan diri dari syahwat dan nafsunya, itu malaikat teman hidupnya. Malaikat kawan seiring sejalannya. Tapi orang yang memperturutkan hawa nafsu, syaitan kawan seiring sejalannya. Jemaah, sampai langit nomor 7, dibawalah menghadap kepada Allah. Apa kata Allah Ta'ala kepada malaikat yang membawa roh tadi? Tulis fil a'la illiyin. Tulis dia sebagai penduduk surga. Dicatatlah oleh malaikat tadi atas perintah Allah kalau dia sudah penghuni surga. Sampai bertemu Allah. Inda liqa'i rabbi. Ini titik awal. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kembalikan rohnya ke badannya. Roh pun kembali ke badan. Berarti hidup lagi Pak Ustaz, hidup. Tapi hidup di alam barzah. Jemaah, diberilah pertanyaan. Marabbuk, siapa Tuhanmu? Hamba ini menjawab dengan lancar, Allah. Wa man nabiyuk, nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa madinuk, agamamu Islam. Begitu dia bisa menjawab jemaah, Allahu Akbar. Rumahnya mungkin di dunia kecil, atau rumahnya ketika di dunia besar indah. Tetapi begitu dia masuk di alam barzah dan dapat menghadapi ujian pertama, menjawab pertanyaan demi pertanyaan, langsung kuburannya itu lebih indah dari rumahnya sekarang. Al-qabru awwalu manazilil akhirah, raudhah min riyadil jannah au hufrah min hufarin nar. Kuburan itu gerbang untuk menuju akhirat. Dia bisa seperti taman surga, bisa seperti lubang-lubang neraka. Ujian pertama sudah dia lewati. Indah kuburannya, seindah taman surga. Bahagia tidak? Bahagia tidak? Bahagia. Bahagia inilah yang kita cari dalam bulan puasa. Bukan hanya sekedar bahagia makan kolak, makan es tebak, makan sate. Bukan hanya sekedar bahagia tanggal 1 Syawal, pakai baju baru. Tapi bahagia bertemu Tuhan jemaah. Ini titik awalnya. Lalu Allah Ta'ala datangkan alas dari surga. Bukan dari Turki, dari surga. Ini dari Turki ni. Mana wali ibu ya? Dekat samat karpet. Mana wali lah pokok kau madain Turki kau. Tapi ketika itu Allah datangkan alas dari mana? Dari surga. Allah datangkan pakaian untuknya dari surga. Dan surga itu yang dia lihat sampai datang kiamat. Bahagia tidak? Bahagia.
Dia beristirahat dengan tenang dalam kuburan yang indah laksana taman surga. Dia menunggu kiamat datang tak sabar. Karena apa? Sudah dia lihat tempatnya itu. Inda liqa'i rabbih. Semoga puasa kita puasa yang seperti ini pada akhirnya. Semoga puasa kita pada akhirnya ini yang kita dapatkan. Puasa yang macam mana tadi jemaah? Bukan hanya puasa dari azan subuh ke maghrib, bukan hanya puasa dari 1 ke akhir Ramadan, tapi puasa di sepanjang kehidupan. As-siyam, al-imsak, menahan diri dari gejolak nafsu dan syahwat. Inilah ujung perjalanannya di dunia menjelang datangnya akhirat. Dengarkan, yang puasanya sekedar tak makan tak minum, bahagianya cuma 2, berbuka dan berhari raya. Bahagia bertemu Tuhan tidak akan. Kenapa? Dia tetap pada peringkat amaratun bisu. Naik sikit lawamah, tak pernah sampai ke tingkat nafsul mutmainnah. Dia bertuhan kepada nafsunya, dia bertuhan kepada syahwatnya, dan dia menjadi hamba syahwat dan hamba nafsu walaupun bulan Ramadan. Na'udzubillah. Dia tetap bertuhan kepada nafsu, tetap bertuhan kepada syahwat. Dia cuma sekedar tak makan tak minum, tak lebih daripada itu. Dia tak dapat bahagia bertemu Tuhan. Ketika mati, datang malaikat maut bersama rombongan. Rombongan malaikat maut membawa kain kapan tapi dari neraka. Malaikat tak pakai salam. Justru mengapa malaikat maut mencabut nyawa hamba nafsu ini dengan tarikan yang sangat keras, ganas, beringas, dicabut. Keluarlah bau yang sangat busuk. Lalu di mana dimasukkan ruh yang busuk tadi? Dalam kain kapan dari neraka. Muncullah bau yang sangat busuk. Alhamdulillah, Allah tak izinkan kita bisa mencium, sebagaimana yang harum pun kita tak bisa mencium. Seandainya Allah buat kita bisa mencium, banyak mayat-mayat yang tak sanggup kita mengurusnya. Karena apa? Busuk baunya. Busuk baunya. Siapa yang mau mengurus? Tapi karena Allah penyayang, Allah pengasih, Allah tak izinkan kita bisa mencium. Tapi Bapak Ibu, Mustafa Kemal Atatürk begitu mati, itu baunya sangat busuk. Siapa dia? Pemimpin Turki yang sangat sombong dan sekuler. Kerajaan Turki Utsmani hancur karena dia. Berakhir khilafah Islam Turki Utsmani di tangan Mustafa Kemal Atatürk. Di zaman Turki Utsmani, khilafah Turki Utsmani, itu syariat Islam masih jalan. Curi potong tangan, zina, cambuk dan rajam. Tengok pelakunya siapa. Itu oleh Mustafa Kemal, Pak, dia rubah semua. Pokoknya syariat Islam habis dirubah oleh Mustafa Kemal. Termasuk azan. Azan tak lagi pakai bahasa Arab yang kita dengar, pakai bahasa Turki. Sekuler habis Turki. Itu di masa Mustafa Kemal Atatürk. Gereja-gereja bertambah megah, masjid banyak yang dirubah jadi gereja. Jemaah,
Saking sombongnya Mustafa Kemal Atatürk ini, apa katanya? Masih lebih berkuasakah Tuhan daripadaku saat ini? Itu lebih parah daripada Firaun lagi. Firaun ketika dia menjadi penguasa, dia berkata, aku Tuhan. Berarti dia ingin satu level dengan Tuhan, kan gitu. Kalau sekarang apa katanya? Masih berkuasakah Tuhan daripadaku? Berarti kalau begitu apa maknanya? Dia yang lebih berkuasa. Di bawah dia Tuhan. Jemaah, apa yang terjadi? Allah azab dia di dunia sebelum di akhirat. Ini betul-betul hamba nafsu. Ini hamba setan ini. Apa azabnya oleh Allah? Berawal dari gatal kulitnya. Jadi seluruh tubuh ini gatal. Siang bahkan malam tak bisa tidur. Apa kerja Mustafa Kemal Atatürk? Menggaruk-garuk kulitnya. Katanya dia lebih berkuasa daripada Tuhan. Menghadapi gatal kulit, kewalahan. Akhirnya kaum muslimin, kaum muslimat, dia kumpulkan dokter-dokter ahli kulit, disapulah salep di kulitnya, tambah parah. Itu kulitnya itu, kaum muslimin, kaum muslimat, berdarah-darah. Kenapa? Habis digarut. Selesai sampai di situ? Belum. Allah buat perutnya besar. Ada apa dalam perutnya? Cairan yang sangat busuk. Dikumpulkan lagi para dokter untuk mengobat perut yang membesar, yang ada cairan di dalamnya. Maka dikeluarkanlah pakai alat seperti disuntik, sehingga baunya kaum muslimin lebih busuk daripada bau bangkai. Kaum muslimin, kaum muslimat, dan dia mengalami penyakit yang komplikasi. Sampai-sampai dia tak mau tinggal di istana. Kenapa? Dia merasa kepanasan tinggal di istana itu. Lalu dia minta tinggal di mana? Di tengah laut. Dibawalah dia ke tengah laut. Apa yang terjadi? Makin tak nyaman. Singkat cerita jemaah, mampus Mustafa Kemal Atatürk. Ketika dia mati, itu baunya sangat busuk. Sehingga ketika itu ulama-ulama yang masih ada di Turki tak mau menyelenggarakan jenazahnya. Tak bisa mendekat, busuk. Lalu mengapa adik perempuannya membana-bana, benar-benar minta tolong untuk diselenggarakan mayat abangnya ini. Setelah diselenggarakan, proses terakhir dikuburkan. Tak mau bumi menerima. Begitu nak dikuburkan, tercampak mayat itu ke atas. Akhirnya dipaksa jemaah ditimbun pakai mermer yang beratnya sampai 40 ton. Kawan-kawan yang pergi ke Turki, lalu pergi ke Ankara, menengok makamnya, itu baunya busuk. Maka kalau sampai ke Ankara itu, mengapa orang-orang yang ada di sana menyemprot-nyemprotkan minyak wangi yang paling harum? Minyak wangi pun tak bisa melawan karena busuknya Mustafa Kemal Atatürk. Pernah jemaah sampai ke Ankara? Belum? Samalah. Belum juga lagi. Untung-untunglah nanti suatu hari pergi gitu ya, begitu ayah. Kaum muslimin, kaum muslimat, busuk. Karena dia hamba nafsu, hamba syahwat. Dia tak mendapat kebahagiaan. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat, dibawa roh ini naik ke atas. Sampai ke langit nomor 1. Malaikat penjaganya Ponyong. Jadi Ponyong malaikat, Ustaz, aku Ponyong buat ke awak. Malaikat tu mana lo Ponyong? Kau kalau buat ke awak, dia apa Ponyong? Busuk babun yang surang kau. Bertanya malaikat, kau roh siapa?
Siapa contoh jemaah? Nanti tersobik nama jemaah tak lomak perasaan nama boleh. Pulan bin Pulan, Dodo lah ya. Ada nama Dodo sini. Kalau ada sobik capek jemaah. Anda ada kan? Bertanya malaikat penjaganya. Ini roh siapa? Dodo. Malaikat tak kenal. Karena tak pernah bermajlis dengan malaikat. Jadi malaikat penjaganya nanya, Dodo, ini mana tinggal? Tak kenal malaikat. Ke masjid lainnya, tapi sesekali. Itu maksud saya malaikat tak kenal dengan dia, karena tak pernah muncul. Duduk majlis ilmu tak pernah. Jarang duduk majlis ilmu. Majlis ilmu itu saya sebut tadi majlis malaikat. Malaikat tiba, dia tak tiba. Malaikat salat, dia tak salat. Jadi begitu mayatnya diangkat ke langit, kaum muslimin dibungkus dengan kain kapan dari neraka, makanya malaikat kaget. Dodo mana? Kata malaikat pembawanya, ambo pun nak tonton apa je kau dah katanya. Kaum muslimin, kaum muslimat, dibukakah pintu langit untuk yang ini? Tidak. Siapa yang melarang membuka pintu langit? Allah yang larang. Allah tak mau bertemu dengan orang ini. Karena puasanya cuma lapar dan haus. Puasanya cuma 12 jam. Puasanya cuma sebulan. Yang inginkan puasa apa tadi? Puasa sepanjang hidup. Mengendalikan diri. Allah tak mau bertemu dengan dia. Apa ayatnya? La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Jangan buka pintu langit, jangan buka pintu surga sebelum onta masuk ke lubang jarum. Anda akan masuk dah bang. Nyoba boleh buka pintu langit, baunya masuk ke surga kalau onta sudah masuk ke lubang, bila unta masuk lubang jarum. Begitu tak maunya Allah bertemu dengan dia. Karena dia bukan hamba Allah, hamba nafs. Dia bukan hamba Tuhan, hamba syahwat. Dia bukan hamba Rahman, dia bukan hamba Ar-Rahim, dia hamba syaitan. Allah tak nak bertemu dengannya. Itu bukti. Usah buka pintu langit. Usah nak bertemu Allah, pintu langit nomor 1 tadi buka. Apa kata Allah? Tulis tempatnya fi sijin. Apa arti sijin? Lawan dari iliyin. Iliyin tempat paling tinggi. Surga maknanya di situ. Sijin tempat paling bawah, maknanya neraka. Dia tercatat sebagai penghuni neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Apa kata Allah? Campakkan rohnya ke badannya. Campakkan roh ke badan. Hidup lagi Pak Ustaz? Hidup. Di mana dia hidup? Di alam barzah. Datang malaikat. Datang malaikat. Mengapa malaikat? Memberikan pertanyaan. Sama seperti hamba yang soleh tadi. Apa pertanyaannya? Mar Rabbuk? Tuhanmu siapa? Hah? Dia ternganga. Begitu dalam hadis Pak RW. Hah? Allah tanya lagi, malaikat tanya lagi. Man nabiyuk? Siapa nabimu? Apa kata dia? Hah? Ditanya lagi oleh malaikat. Ini ujian pertama ini. Madinum, apa agamamu? Hah? Nengok inyo tahaha tengah ngongango tu emosi malaikat ni. Mengango kata malaikat. Tapi itu tambah-tambah saya aja jemaah. Nanti jemaah tanya pula nanti hadisnya mana ada hadis. Iko kalau buka awak tu emosi malaikat. Ada yang bertanya mengangong kata malaikat. Mengango kata malaikat. Kaum muslimin, kaum muslimat, karena dia tenganga,
tak bisa menjawab. Malaikat pun emosi. Mengapa malaikat memukul dia? Pakai tongkat. Tongkat yang dipukulkan malaikat ke badannya, jika dipukulkan ke gunung, gunung pecah. Gunung pecah dek tungkek. Melatui gunung tu, dipukulkan malaikat, gunung tu pakai tungkek melatui gunung tu. Dipukulkan malaikat ke badannya. Dipukul, dipalu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Dipukul, dipalu sehari-hari, barulah dia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti. Hamba nafsu, hamba syaitan, mana berarti? Yang berarti itu kalau jadi hamba Allah. Kaum muslimin, setelah dipukul oleh malaikat, berubahlah alam barzahnya menjadi tempat yang menakutkan. Di rumah megah ketika di dunia, tapi ini budak nafsu, bukan budaknya Allah. Maka kuburannya ketika itu menjadi hufrah min hufarin nar, seperti lubang-lubang neraka. Allah datangkan alas dari neraka, dan Allah tampakkan neraka itu kepadanya sampai kiamat dah. Benar-benar menderita, tak sedikit pun dapat bahagia. Dia cuma bahagia kapan? Berbuka dan berhari raya, tapi tak bahagia bertemu Tuhan. Sayang, Tuhan tak bertemu dengannya. Tak mau Tuhan bertemu. Jadi puasa kita ni jemaah, menahan hakikatnya kan? Apa yang ditahan, itulah yang kita sampaikan tadi. Yang bisa menahan itulah yang derajatnya mulia. Takwa disebut juga dalam Al-Quran. Kan kita dah tahu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makonyo ambo ulang-ulang balik jemaah. Puasokan seluruh anggota tubuh. Puasokan seluruh anggota tubuh. Mata. Ini yang paling borek ke bulan puasa ko puasa mata. Puasa mata. Sedangkan di luar puasa jo disuruh di Allah menundukkan pandangan. Apole dalam bulan puasa. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Tundukkan pandangan. Apalagi bulan puasa. Kan masih teringat jemaah ya ceramah kita Senin kemarin, kau ulang-ulang kajinya. Jangan selalu-lalu menonton TV. Bayok nak berbuka atau nak sahur. Nyo sahur ini diantar oleh selebriti. Nak berbuka diantar juga oleh selebriti. Di antaranya Dewi Persik dan Ayu Ting Ting. Ambo akui, uang berdua-dua ancak je mah. Sejam nak berbuka le, mau jemaah puasanya habis pahala gara-gara Ayu Ting Ting. Iya kan? Nak berbukanya tampil, dekok sahurnya tampil je le. Makanya jangan tonton TV, jangan tengok dia. Ini saya ulang-ulang berulang kalinya. Ambo jemaah pribadi tak bisa nengok inyoro. Mau mapak ke kio ambo dek kalau nengok inyoro. Serius. Lain pikiran ambo dek kalau nampak Ayu Ting Ting tu. Makanya kalau ambo buka TV nampaknya ambo motin copek. Serius. Jemaah ada yang tahan nengok mukanya. Ada yang tahan. Buat iman jemaah tu.
Ambo tak tahan ambo pak ketua. Ambo matiin TV capek. Jadi ambo posan bono ke apa-apa. Yang nama selebriti jangan ditonton-tonton. Nyo ancak-ancak sodo uang mapak tu lah modelnya. Itu salah. Ambo tu serangnya nyereh. Ibu-ibu tu juga bu, jangan selalu bono menengok muka Rapi Ahmad tu. Suami bu kau dia macamnya. Loda kekiwa awak dek nengok uang canda itu tu. Serius-serius, terus terang. Nak berbuka menengok mereka, nak sahur menengok mereka. Apa jadinya puasa kita? Itu namanya kaum muslimin mengendalikan diri. Itu yang tak berhasil kebanyakan orang. Yang berhasil itu kata Nabi, cuma ndak makan, ndak minum, mengendalikan mata banyak orang ndak bisa. Termasuk juga lisan. Nyo dua konan boi itu. Makanya Nabi SAW menyebut orang Islam yang bagus itu dia pandai menjaga tangannya dan lisannya. Kan begitu kata Nabi. Tangan dan lisan. Kaum muslimin, kaum muslimat, mata juga tentunya. Dengan kita jaga itu, akan tinggilah derajat kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jemaah, kata Imam Al-Ghazali, badan kita ni ibarat bala tentara bagi hawa nafsu. Bala tentara. Di tangan ada, di lisan ada, di mata ada, di pikiran ada, di hati ada, di kaki ada. Semuanya dikuasai. Makanya Nabi SAW menyebutkan asyamu junnah. Puasa itu perisai. Makanya kaum muslimin, seandainya ada lelaki umur dah cukup, tenagolah kuek, inyo ganteng, tapi nak menikah ndak ada modal. Apa kata Nabi? Puasa macam Nabi. Puasa lah macam Nabi. Kan itu kata Nabi, puasa. Nyo tenaga lainnya, nyo gagah. Tapi itulah salah. Kalau nak ada modal untuk rumah tangga leh. Kata Nabi, puasa. Berarti puasa dapat melawan gejolak-gejolak nafsu tersebut. Dan saya ulangi, ujian pertama kita nanti setelah puasa apa jamaah? Ingat kaji minggu petang? Puasa 6. Nyo biasa ya bang labi puasa tiba ayo itu nafsu merdeka berpetuin saudara. Sesampai tak salat, kemananya? Sungai Acil, Sungai Gelombang, Sungai Hijau. Memang ya tak apa ndak lah. Labi puasa dua tu tiba ayo kedua tu tak sedih umai dah. Ayo ke Sungai Acil. Esok ke mana leh? Alam Mayang. Lepas itu ke mana leh? Sungai Siak lah. Pokok main sungai je kau cok. Tu ke kolam renang. Ke kolam renang tu ambil sobek tu serangnya. Tak ada orang pakai jilbab dalam mandi situ doh. Ada jonyo. Tahan dek iman awak dah. Puasa itulah yang menetralisir. Jadi kau dapat awak lah habis puasa kau tak ke kolam renang awak dah. Lah, indak ke alam Mayang awak dah. Makin rajin ke masjid. Bersari puasa habis baulah habis iman masuk hari kedua raya. Makanya hebat Islam itu. Siapa yang berpuasa Ramadan ditambah puasa 6 seperti puasa sepanjang masa. Apa maksudnya tu? Jangan habis nilai Ramadan disuruh dek Rasul copek-copek puasa. Tapi tulang bersabik nak tolak dia awak hari kedua dulu. Nyokula mai gegek dua kau itu. Kula mai gegek tentunya. Mang gegek kalau mai lomak dia.
Itu ujian pertama. Kaum muslimin, kaum muslimat, semoga 3 kebahagiaan ini kita dapatkan, bukan hanya 2 saja. Bahagia ketika berbuka, bahagia ketika berhari raya, puncaknya adalah bahagia saat berjumpa Tuhan kita. Titik awalnya kematian, nanti endingnya di dalam surga, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Jemaah tamu-tamu Allah berbahagia, semoga kita istiqamah duduk di majelis ilmu, salat berjamaah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.